Halo, saya Muhammad Abdillah BB. Di sini kami akan membahas tentang penghilangan rekursif kiri dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Teori Bahasa dan Otomata. Apa itu teknik penghilangan rekursif kiri? Definisinya, teknik penghilangan rekursif kiri adalah sebuah metode dalam teori bahasa dan otomata yang digunakan untuk mengubah aturan produksi rekursif kiri menjadi non-rekursif kiri, memungkinkan pengenalan bahasa yang lebih efisien. Keuntungannya, penerapan teknik ini dapat mengurangi kompleksitas dalam proses parsing dan membuat struktur bahasa menjadi lebih mudah dipahami dan dieksekusi. Contoh penerapannya, misalnya dalam penyelesaian ekspresi aritmatika, teknik ini memungkinkan pembentukan pohon parsial tanpa masalah rekursif kiri yang dapat meningkatkan efisiensi komputasi. Pentingnya memahami teknik penghilangan rekursif kiri. Penting mendesain dan menganalisis algoritma parsial dan compiler yang efisien. Masalah dengan rekursi kiri. Keterbatasan parser top-down atau parser top-down seperti parser LL (1) tidak dapat mengenai rekursi kiri. Rekursi kiri dan laptop tak terbatas atau rekursi kiri dapat mengakibatkan laptop tak terbatas dalam pasar. Contoh kasus rekursi kiri, salah satu contohnya rekursi kiri adalah A sama dengan AA garis B. Langkah-langkah penghilang rekursi kiri. Identifikasi aturan rekursi kiri. Tentukan aturan rekursi kiri pada produksi yang ada. Pisahkan produksi menjadi dua kategori. Bagi produksi menjadi rekursif kiri dan non-rekursif kiri, buat produksi baru tanpa rekursi kiri. Ganti produksi kiri rekursi kiri dengan produksi baru yang tidak rekursi kiri. Contoh perubahan, contoh AA garis B menjadi BA QA garis I. Langkah-langkah eliminasi rekursif kiri. Iterasi hingga tidak ada rekursif kiri. Ulangi proses pergantian hingga tidak ada lagi produksi dengan rekursif kiri. Gantikan rekursif kiri dengan non-rekursif, lalu penggantian pada produksi rekursif kiri dengan aturan yang telah dipilih. Identifikasi produksi dengan rekursif kiri. Tentukan produksi dalam grammar yang memiliki rekursif kiri. Uji grammar yang telah dimodifikasi. Pastikan grammar yang telah dimodifikasi tetap sesuai dengan bahasa yang dihasilkan. Tentukan aturan penggantian. Pilih aturan penggantian yang sesuai dengan produksi rekursif kiri. Nah, ini dia contoh tabel produksi sebelum dan sesudah penghilang rekursif kiri. Perbandingan produksi asli dan baru setelah penghilang rekursif kiri. Contoh kasus penghilangan rekursif kiri. Langkah-langkah penghilangan rekursif kiri. Langkah pertama, menentukan produksi rekursif kiri yang akan dihilangkan. Langkah kedua, membuat produksi baru yang setara tanpa rekursi kiri. Langkah 3, menggantikan produksi rekursif kiri dengan produksi baru tersebut. Langkah 4, mengulangi proses untuk semua produksi rekursi kiri yang ada. Langkah 5, menghasilkan grammar tanpa rekursi kiri yang setara. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu keuntungan teknik penghilangan rekursif kiri. Keuntungan penghilangan rekursif kiri ada terbagi jadi 5 bagian, yaitu
Yang pertama, memudahkan implementasi parse. Teknik ini memungkinkan implementasi parse top-down menjadi lebih mudah dan efisien. Yang kedua, mengurangi resiko infinite loop. Penghilangan rekursif kiri membantu mengurangi resiko terjadinya infinite loop pada proses parsing. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi parsing. Dengan menetapkan teknik ini, efisiensi parsing meningkat karena pengurangan kompleksitas rekursi kiri. Yang keempat, mengoptimalkan kinerja parse. Menggunakan teknik penghilangan rekursif kiri dapat mengoptimalkan kinerja parse dalam memproses struktur bahasa yang kompleks. Yang kelima, membantu pemahaman struktur bahasa. Penetapan teknik ini membantu dalam memahami struktur bahasa secara lebih jelas dan struktur. Selesai sudah penjelasan dari kami. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.